Berikut adalah tentang tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki, tanaman pembawa kekayaan, tanaman pembawa keberuntungan. Dan juga tentang tanaman yang dipercaya sebagai tanaman yang dapat membawa sial. Terutama apabila tanaman tersebut ditanam di area depan rumah. Kepercayaan yang bersumber dari Primbon, dari Feng Shui, dan ada juga yang bersumber dari cerita mitos. Yang pertama adalah, salah satu pohon buah yang menurut Feng Shui, dianggap sebagai pohon pembawa kemakmuran, yaitu pohon jeruk. Jeruk adalah buah yang identik dengan Hari Raya Imlek, ketika berbicara tentang jeruk dalam budaya Tionghoa. Menurut Feng Shui, pohon jeruk merupakan salah satu tanaman buah yang dipercaya dapat membawa keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud adalah berupa kekayaan, kemudahan mencari rezeki, dan kemakmuran dalam hidup. Pohon jeruk bisa ditanam di pot, dan diletakkan di teras rumah. Apabila pohon jeruk tersebut tumbuh subur, dan lebat buahnya, maka itu pertanda penghuni rumah akan makmur hidupnya, akan banyak rezekinya. Yang kedua adalah tanaman hias anggrek. Dalam Feng Shui, bunga anggrek melambangkan kecantikan dan lambang kebahagiaan dalam hubungan keluarga berdasarkan warna bunganya. Bunga anggrek warna merah muda dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bunga anggrek warna putih melambangkan ketenangan, kejernihan, kepolosan, dan kedamaian. Yang ketiga adalah tanaman yang dipercaya dapat membawa sial bagi penghuni rumah apabila tanaman tersebut ditanam di depan rumah. Salah satunya yaitu pisang raja sajen atau pisang yang biasa digunakan untuk ritual sesaji. Pisang sesaji atau pisang raja sajen, pada saat jantung pisangnya akan keluar dan mengarah ke bawah, konon katanya pada saat itu ada makhluk halus bernama Banaspati yang sudah menunggu. Makhluk halus tersebut menyukai air yang menetes keluar, bersamaan dengan keluarnya jantung pisang tersebut. Banyak yang percaya bahwa suatu tempat yang dikunjungi hantu Banaspati, maka tempat itu akan diselimuti aura panas selama 3 hari. Aura panas yang dimaksud bukan panas yang membuat kulit melepuh, atau panas yang membuat tubuh berkeringat. Bukan panas yang seperti itu. Aura panas yang dimaksud adalah tempat tersebut menjadi tidak nyaman. Apabila tempat yang didatangi hantu Banaspati adalah warung atau toko, maka bisa membuat warung dan toko tersebut menjadi sepi. Jika ingin menanam pisang raja sajen, sebaiknya di belakang rumah saja, atau ditanam di ladang, ditanam yang banyak supaya buahnya bisa dijual. Pohon yang bisa membawa sial apabila ditanam di area halaman rumah yang keempat adalah pohon nangka. Pohon nangka yang pohonnya belum terlalu besar, jika ditanam di area halaman, akan mempercantik halaman rumah, apalagi kalau berbuah, maka akan terlihat lebih indah. Tapi apabila pohon tersebut sudah besar, dan daunnya sudah rindang, maka akan lain ceritanya. Mitosnya pohon nangka yang besar menjadi sasaran tempat tinggal makhluk halus. Pohon nangka sangat disukai hantu kuntilanak. Jika ingin menanam pohon nangka dan menginginkan pohon tersebut sampai berumur tua, sebaiknya tanam saja di belakang rumah, atau jika lahan pekarangan sempit maka tanam saja di pot, supaya pohon nangka terjaga tidak terlalu rindang daunnya. Yang kelima adalah tanaman pohon buah yang dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Pohon dengan buahnya yang berwarna merah, yaitu pohon buah delima. Berdasarkan kepercayaan dari ilmu Feng Shui, tanaman dengan buahnya yang berwarna merah ini dianggap sebagai lambang kesuburan, umur panjang, rezeki melimpah, dan kemakmuran. Buah delima warna merah ini adalah salah satu buah yang sering dihadirkan dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Ilmu Feng Shui adalah ilmu yang berasal dari kepercayaan masyarakat Cina, yang ilmu tersebut sampai saat ini masih terus digunakan. Dalam ilmu Feng Shui,
Buah delima tidak hanya sebagai buah yang melambangkan kesuburan, melambangkan panjang umur, dan melambangkan kemakmuran. Sebagian masyarakat di negeri Cina mempercayai bahwa pasangan pengantin baru, supaya cepat memiliki keturunan, atau supaya memiliki anak yang banyak, maka calon ibu harus rajin mengonsumsi buah ini, yaitu buah delima. Sedangkan untuk yang ingin hidupnya selalu ada dalam keberuntungan, maka bisa menanam pohon delima ini di area depan rumah, karena pohon delima disimbolkan sebagai lambang kemakmuran. Itulah sebabnya, banyak yang percaya bahwa pohon delima merupakan salah satu dari jenis pohon pembawa hoki, tanaman penolak kesialan, tanaman pembawa rezeki bagi penanamnya. Yang keenam adalah pohon gayam, pohon yang buahnya dijuluki sebagai buah genderuwo atau buah setan. Mungkin ada yang belum pernah mendengar cerita dari makhluk halus bernama genderuwo ini. Genderuwo adalah makhluk halus yang berwujud manusia. Berwujud manusia yang mirip seperti kera, bertubuh besar dan kekar, dengan warna kulit hitam kemerahan. Seluruh bagian tubuhnya ditumbuhi rambut yang lebat, berwarna hitam pekat, dan makhluk halus ini bisa berubah wujud menjadi sosok pria yang gagah dan tampan. Dalam kisah misteri banyak yang menceritakan tentang makhluk halus genderuwo ini. Dalam ceritanya yang populer, genderuwo adalah jenis makhluk halus yang menyukai wanita. Genderuwo sering mendatangi wanita yang sedang ditinggal suaminya, misal ada seorang wanita yang ditinggal merantau oleh suaminya. Maka makhluk halus genderuwo ini akan berubah wujud menjelma menjadi suami dari wanita tersebut. Karena sebab itulah maka banyak yang percaya bahwa pohon gayam tidak cocok ditanam di depan rumah, tidak cocok ditanam di area halaman rumah. Yang ketujuh adalah jenis tanaman yang bunganya sangat disukai makhluk halus, yaitu bunga kantil. Bunga kantil ini berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa aroma dari bunga kantil sangat disukai oleh makhluk halus. Disukai makhluk halus yang berjenis perempuan, seperti kuntilanak, makhluk halus wewe gombel, dan arwah penasaran sundel bolong. Selain aroma dari bunganya disukai oleh makhluk halus, pohon dari bunga kantil yang sudah besar juga dimitoskan sering dijadikan tempat tinggal oleh makhluk halus. Itulah sebabnya pohon bunga kantil dipercaya oleh banyak orang sebagai tanaman yang tidak baik apabila ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanam bunga kantil, lebih baik ditanam di samping rumah atau ditanam di belakang rumah. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman yang bisa membawa sial bagi penghuni rumah apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-8 adalah belimbing wuluh. Jenis belimbing yang sangat asam rasanya dan hanya sering digunakan sebagai bumbu masak. Banyak yang percaya bahwa menanam belimbing wuluh di halaman rumah akan membuat pemilik rumah sering diganggu makhluk halus. Gangguan yang akan dialami berupa sering sakit, dan sakitnya tidak wajar. Karena katanya pohon belimbing wuluh merupakan salah satu jenis pohon yang sering dijadikan tempat singgah makhluk halus. Pohon yang dipercaya sebagai pohon pembawa sial, apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-9, adalah pohon saga. Pohon dengan pesona warna merah pada buahnya. Konon mitosnya, merupakan rumah dari banyak makhluk halus, serta merupakan tempat favorit bersemayamnya makhluk halus. Pohon pembawa petaka atau pembawa sial, apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-10, adalah pohon kelapa. Pohon kelapa jika ditanam di area halaman rumah, apabila tinggi pohon belum sampai lebih dari 5 meter, tentu belum kelihatan bahayanya. Tapi jika pohon kelapa tersebut sudah lebih dari 10 meter tingginya, maka selain bahaya dari buahnya yang bila jatuh dan menimpa orang di bawahnya, juga pohon kelapa yang tinggi dan hanya satu pohon, maka rawan disambar petir. Petir lebih mudah menyambar pohon kelapa dibanding dengan pohon mangga atau pohon lainnya,
karena pohon kelapa memiliki daun yang memanjang dan meruncing. Pohon pembawa sial apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-11 adalah pohon sengon. Pohon sengon adalah pohon yang mudah tumbang, dan ranting dahannya mudah patah apabila diterpa angin kencang. Itu sebabnya pohon sengon tidak cocok ditanam di area halaman rumah atau ditanam di dekat rumah. Pohon pembawa sial apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-12 adalah pohon ingas atau pohon rengas. Pohon ingas atau pohon rengas ini getahnya bisa membuat kulit gatal. Gatal dan panas yang membuat kulit bisa terkelupas. Bahkan apabila cuaca sangat panas dan cuaca sedang lembab, berada di bawah pohonnya saja bisa membuat kulit serasa panas, melepuh merah dan gatal. Pohon pembawa sial apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-13 adalah pohon cendana. Pohon ini cocok ditanam di pekarangan, juga cocok dibudidayakan ditanam di kebun. Tapi pohon cendana tidak cocok ditanam di area halaman rumah yang terlalu dekat dengan rumah. Sebab pohon cendana merupakan tanaman yang memiliki aroma sangat kuat, dan aroma dari pohon cendana ini sangat disukai oleh binatang melata, yaitu ular. Ular seringkali tertarik dengan aroma tanaman ini, itulah sebabnya pohon cendana sebaiknya tidak ditanam di dekat rumah. Pohon pembawa sial apabila ditanam di area halaman rumah yang ke-14 adalah pohon cedar. Pohon cedar sama seperti pohon cendana. Cedar adalah jenis pohon yang sering ditanam sebagai hiasan di pekarangan rumah. Namun, aroma dari pohon cedar juga sangat disukai oleh ular. Tanaman pembawa sial apabila ditanam di area rumah yang ke-15 adalah tanaman rawe. Pembawa petaka karena tanaman ini bisa membuat kulit perih dan gatal. Tanaman ini masih satu keluarga dengan kacang koro. Tanaman ini memiliki kulit berbulu dengan warna belang coklat. Rawe adalah tanaman asli Indonesia. Bagian berbahaya dari tanaman ini ada pada bulunya itu. Jika bulu rawe terkena kulit, maka kulit akan terasa perih, gatal dan panas, bahkan lebih parah dari gatalnya ulat bulu. Rasa perih dan gatal pada kulit yang terkena bulu rawe bisa bertahan di kulit sampai berminggu-minggu. Itulah sebabnya tanaman ini tidak cocok ditanam di area halaman rumah atau ditanam di dekat rumah. Yang ke-16 adalah bunga mawar merah. Bunga mawar merah memang dikenal sebagai bunga paling romantis. Sebab bunga mawar merah sering digunakan untuk mengungkapkan rasa cinta atau rasa sayang. Tapi sayangnya, ternyata bunga mawar merah termasuk salah satu jenis bunga yang bisa mengundang makhluk halus. Bunga mawar merah sama seperti bunga kantil. Konon katanya bunga mawar merah yang baru saja mekar sering didatangi oleh makhluk halus. Itulah sebabnya bunga mawar merah dimitoskan sebagai tanaman berbunga yang tidak cocok ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-17 adalah bunga kemuning. Bunga kemuning memiliki penampilan yang indah dan cantik. Akan tetapi, di balik kecantikannya dan keindahan bunga kemuning, ternyata bunga kemuning juga menyimpan hal mistis. Banyak masyarakat yang percaya suatu tempat yang ada bunga kemuningnya, maka tempat itu merupakan tempat tinggal favorit bagi makhluk halus. Itulah 17 fakta dan juga cerita mitos dari beberapa jenis tanaman berbuah dan jenis tanaman hias berbunga.